ke Bapak Ibu, kita akan share. Sudah kelihatan? Saya nampak Ibu Diana. Sudah. Oke. Tunggu ini nampak semua ini. Bapak Ibu, untuk sementara alamatnya yaitu di Sindiklat Strip Kemenak .id. .id Pak ya. Sindiklat Sindiklat Strip Kemenak .id. Ini alamat sementara. Nanti tampilannya seperti ini. Nanti kita khusus bagi Bapak Ibu nanti posisinya di masuk ke sindikatnya. Bapak Ibu tidak usah mencoba dulu, mungkin biar saya aja yang mencoba kan, untuk diketahui saja modelnya yang terbaru seperti apa. Saya belum membuatkan akun Bapak Ibu, baru akun yang saya buatkan Kota Padang. Kita coba masuk ke Kota Padang. Jadi ini perubahannya 100% nih. Tidak ada kemiripan sama sekali dengan Sindiklat yang lama. Ini tampilan dashboard. Memang kegiatan pelatihan belum ada. Ranah Bapak Ibu cukup di pelatihan dan master pegawai. Di 2 poin ini. Kita lihat dulu di program pelatihan. Ini adalah program pelatihan untuk uji coba kita. Nanti di sini bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kuota itu akan terlihat dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu yang di Kanwil juga bisa melihat ini ketika ada kuota khusus di bawah wilayah kerjanya masing-masing. Jadi misalnya Kota Padang, kita beri kuota ada 2 orang. Nah, nanti yang Saiful juga bisa melihat pelatihannya apa yang mendapatkan kuota berikut, mendapatkan kuota tersebut. Nah, di sini kita contohkan. Jadi ini nanti diklik kiri Bu ya, ini diklik kiri. Nah, nanti keluar di tampilan ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mendownload surat panggilannya. Ini adalah surat panggilan, nanti bisa di-download. Begitu. Dan Bapak Ibu juga bisa mengupload surat tugasnya nanti. Jadi surat tugas tidak perlu dibawa oleh peserta yang bersangkutan ke Balai Diklat. Cukup Bapak Ibu up saja nanti di aplikasi Sindiklat. Nanti di sini prosesnya, proses untuk uploadnya. Nah, untuk mengelolanya, kita kelolanya di klik kanan. Nanti di klik kanan, di sini ada kelola. Nah, ini seluruh proses bisnis yang ada di Sindiklat tentang kediklatan atau pelatihan dimulai. Nah, nanti di sini akan kelihatan siapa panitianya, terus pesertanya siapa-siapa aja. Ini kami contohkan kemarin yaitu dari Kota Padang. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat rekapitulasinya, siapa-siapa aja pesertanya, narasumbernya. Bapak Ibu juga bisa melihat mata pelatihannya apa aja, jadwalnya, begitu juga dengan absennya. Kemudian nilai WI-nya, Bapak Ibu juga bisa lihat. Jadi setiap admin itu juga bisa lihat nilai WI-nya dan nilai pesertanya. Nanti di galeri ini kalau ada foto-foto Bapak Ibu juga bisa lihat. Nah, yang terpenting ini kan proses bisnis untuk pelatihan, tidak jauh berbeda dengan yang Sindiklat yang lama. Bapak Ibu upload surat panggilan, nanti bagi yang dapat kuota tampilkan kirim surat tugasnya melalui aplikasi Sindiklat. Untuk mendaftarkan pesertanya di sini Pak.
Nah, Kota Padang. Jadi karena kita masuk dari akun Kota Padang, nanti kita klik aja namanya atau nomor NIP-nya. Nanti di sini juga di pas masukkan itu foto juga langsung dimasukkan. Masukkan juga file SK terakhirnya. Terus kalau ada surat kesehatannya, silakan di-upload surat kesehatannya. Tapi untuk foto dan SK ini silakan di-upload pada aplikasi Sindikat. Jadi peserta itu tidak membawa foto lagi, tidak membawa SK lagi. Permintaannya sih begitu gitu. Tapi mungkin foto harus untuk sertifikat harus ditempel, mungkin peserta hanya membawa foto 4x6 1 lembar saja. Kita lanjut. Nah, ini yang terpenting, master pegawai. Sebenarnya aplikasi SIMDiklat yang versi 2.1 ini sudah terintegrasi dengan Simpek, Pak. Nah, ini data-data pegawai Simpek. Ini sudah terintegrasi dengan Simpek. Ini data Simpek seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menambah data, tidak perlu lagi membuat data baru selama data di Simpeknya sudah ada. Kecuali untuk data-data yang non PNS atau ASN non Kemenang. Ya, itu nanti baru ditambah. Secara teknis nanti bagaimana cara istilahnya menduplikat dari data Simpek untuk masuk ke data Sindikat. Ini kita contohkan untuk Kota Padang. Yang sedikit agak rumit itu di sini sebenarnya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu mencari dengan nomor NIP. Permohonan. Bukan permohonan Ibu tuh, permohonan cutinya tuh. Ibu titip sama siapa? Tuh, tidak. Marah-marah Mas Agung. Mas Agung ini marah-marah aja. Marah-marah Mas Agung. Marah-marah Pak Agung. Ida bisa tuh. Agung marah-marah ini. Aku nggak sadar tuh, kelihatan Santai Mas. Marah. Ini sama rata Mas. kelihatan Iya. Mas Agung. Marah-marah Mas Agung ini. Bagi sama rata. Bagi sama rata. Itu bagi sama rata itu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, nanti kalau Kemenak Kota Padang nanti kita pilih bisa lewat NIP atau Bapak Ibu ingin menginput menduplikasinya melalui satuan kerja. Nah ini, misalnya kita mau menduplikasi Ban 1 Kota Padang. Di seluruh Indonesia datanya Bapak Ibu. Di sini kan ada dua nih, hasil duplikat dan pegawai SIM. Nah ini seluruh Ban 1 Kota Padang yang ada di Kota Padang. Nah, kita contohkan dulu untuk yang Kota Padang. Diklik, boleh diklik pojok atas. Atau kita mau milih, boleh. Misalnya mau memilih yang satu ini, mau kita inputkan, boleh. Caranya kita klik kotak ini dan duplikat data. Nanti Bapak Ibu silakan pilih satuan kerjanya mana, sesuai dengan akun-akun Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau Kota Padang nanti pilih Kementerian Keuangan Kota Padang. Kalau seandainya dari Bintan, pilih Kabupaten Bintan, kemudian diduplikat data. Nah ini otomatis akan masuk ke sini, ke hasil duplikat.
Jadi ini kita contohkan tadi 2 orang aja. Nah, seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang datanya cukup banyak sampai 800-an, ya memang agak keteteran untuk menduplikat ini. Tapi hanya sekali, mungkin hanya sekali duplikat, tapi nanti di waktu-waktu harus menduplikat yang baru. Karena data ini terintegrasi dengan Simpek. Begitu data Simpek berubah, kita harus menduplikat lagi. Ya, datanya masuk. Kita contohkan, kita anggap Ibu Syahidah Hayati ini, dia posisinya sekarang penata tingkat 1. Seandainya dia berubah menjadi pembina, maka di Simpek dia sudah berubah jadi pembina, berarti yang Ibu Syahidah Hayati ini kita duplikat baru lagi. Perubahan data ini murni melalui Simpek. Jadi kita tidak ada lagi merubah data di Simdiklat. Keinginannya sih begitu gitu. Tapi sepertinya khusus untuk tugas dan jabatan, karena Simpek dan Simdiklat mempunyai bahasa yang berbeda, hidup di 2 alam yang berbeda, tidak bisa di titik terang untuk ditemukan itu tidak bisa ketemu. Maka mungkin jabatan untuk sementara waktu itu diketik manual. Maksudnya itu dipilih manual, dipilih sendiri. Jadi kita contohkan misalnya ini Ibu Syahidah Hayati. Nah, Ibu Syahidah Hayati ini di Simpeknya, data Simpeknya itu seperti ini. Jabatan guru ahli muda. Terus kerjanya masih Kemenak Kota Padang, karena yang menduplikat adalah pun Kemenak Kota Padang. Nah, di sini terjadi perbedaan data karena kami di Simdiklat itu butuh lagi nama sekolah, karena tempat tugas itu adalah sekolahnya. Simpek tidak bisa menghadirkan sekolah-sekolah swasta. Nah, nanti satuan kerja ini mungkin akan dipilih secara tersendiri, akan dirubah secara tersendiri. Jika yang diinputkan adalah guru-guru non-PNS atau guru-guru yang berada di sekolah swasta, terutama yang berada di sekolah swasta. Karena di Simpek tidak ada satuan kerjanya itu sekolah swasta itu tidak ada pilihannya. Mungkin di situ akan terjadi nanti perubahan data yang harus Bapak Ibu laksanakan. Pak Ketua, boleh tanya? Ya, siap. Boleh Bu. Ini kan duplikat pegawai ya Pak yang buat Pak. Duplikat. Apakah kita harus melaksanakan duplikat itu untuk semua pegawai pada saat ini? Atau memang data kita sudah masuk di Simdiklat itu? Harus melaksanakan duplikat Bu. Keteterannya memang jadi di Bapak Ibu tidak lagi membuat data baru atau tidak lagi tolong pindahkan data ini ke sini, itu tidak lagi. Keuntungannya di sana karena data di Simpek sudah kita anggap fix. Data Simpek itu kita anggap fix. Kita anggap benar. Nah, jadi begitu ada perubahan harus diduplikat lagi. Perubahan kalau seandainya Bu Sos merubah hari ini, Bu Sos berubah di Simpek hari ini, maka besoknya baru bisa Ibu duplikasi lagi ke Simdiklat. Karena proses duplik. Gimana Bu Sos? Berarti kami harus mengantri satu-satu, mengentrinya satu-satu, berarti masuk ke satu-satu, atau bisa ditarik sekaligus, misalnya ke Kemenak Batam bisa langsung masuk gitu, enggak, harus masuk satu-satu juga. Jadi gini, di Simpek itu tempat tugas itu kan banyak. Jadi Kemenak Kota Batam, terus nanti ada lagi di bawahnya KUA Kabupaten A gitu ya, atau KUA Kabupaten B. Terus ada lagi di bawahnya MAN 1 Kota Batam. Nah,
di Simpeknya itu tuh dianggap sebagai satker tersendiri. Ya. Nah, untuk memasukkannya ya seperti tadi itu Bapak Ibu Sos. Jadi Ibu Sos pilih dulu satuan kerjanya yang mau Ibu Sos masukkan itu mana. Kalau Ibu Sos mau masukkan Kota Batam, nah, ini seluruh yang ada di Kota Batam. Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Subbagian Tata Usaha. Nah, ini kayak ini Ibu Sos duplikat. Nanti seluruhnya ini akan menjadi Kota Batam semuanya, Bu Sos. Misalnya ini KUA Kecamatan Lubuk Baja, satuan kerjanya akan menjadi Kota Batam nanti ketika Bu Sos masukkan. Ketika Bu Sos duplikasi, jadi KUA Kecamatan Lubuk Baja ini akan menjadi Kota Batam dia. Itu otomatis ya? Otomatis ya seperti itu karena ya ini kan masih dalam tahap pengembangan. Kemarin kami meminta untuk pengembangannya satuan kerja ini tidak berubah, tapi sesuai dengan aktivitas masing-masing di wilayah kerjanya masing-masing. Berarti kita biar dia kelihatan dia pegawai di KUA kecamatan, kita input lagi begitu? Yang diinput itu satuan kerjanya untuk sementara seperti sekarang Sos. Kami sudah minta ke pengembangnya agar satuan kerja ini tidak berubah ketika diduplikasi. Jadi karena tadi kan ada pilihan begitu ingin menduplikasi siapa yang memilih. Tadi kita contohkan ini. Begitu kita duplikasi di sini ada pilihan ini. Nah, siapa yang harus yang menjadi dia dimasukkan ke satuan kerja mana gitu. Kecuali kami punya data masing-masing. Ini yang ribut di mana ini? Iwarji panggil kami kesinan loh. Iya, alat udah permintaan masuk sampai dah. Jadi gini Bu Sos, untuk sementara karena menduplikasi ini sedikit agak ribet. Nah, sedikit agak ribet karena dia tidak bisa langsung pure masuk menjadi database Sindiklat. Jadi ada database Simpek dipindahkan dulu ke Sindiklat. Nah, begitu pola kerjanya seperti itu. Karena kebutuhan Sindiklat dengan kebutuhan Simpek itu agak sedikit berbeda. Ada beberapa hal yang tidak ada di Simpek dan harus ada di Sindiklat. Kita contohkan, misalnya guru honorer, guru di swasta. Beliau guru pada Miss Nurul Falah, Kota Batam. Kita anggaplah seperti itu. Itu di Simpek tidak ada itu yang seperti itu, kecuali ketik manual. Miss Nurul Falah itu pasti ketik manual gitu. Karena Miss Nurul Falah tidak dianggap satker pada Simpek. Nah, di situ letak perbedaan bahasa kami dengan Sindiklat dengan Simpek itu. Kalau mereka PNS aman. Kalau mereka itu PNS yang akan dikirim diklat, dan yang pegawai non PNS khususnya yang di sekolah-sekolah swasta, nah itu agak sedikit keteteran kami dengan datanya. Nah, untuk sementara sekarang cara menduplikasinya adalah seperti yang tadi sudah dijabarkan. Untuk kerjanya untuk sementara dulu masuk Kota Batam dulu. Itu Sos. Ketua, Bu Sos? Iya. izin bertanya Ketua. Sambil mengerti. Sementara. Agak-agak anu tuh. Agak-agak Halo Bu Sos. Ketua. Ya. Ketua. Iya siap. Untuk persoalan tentang duplikasi gitu Ya. Kan ini kan sebenarnya aplikasi terbaru, jelas untuk sebenarnya kan mesti dikumpulkan nanti tahun 2021 insyaallah ini. Siap. Nah, untuk sementara persoalan tentang duplikasi ini, kalau memang ada perubahan pada persoalan jabatannya, contoh sekarang 3B, nanti dia berubah di Simpek 3C contohnya.
Nah, ketika menduplikasi itu, yang data yang di SIM-Diklat yang sudah ada itu mesti di-delete dulu atau bisa diduplikasi langsung dan menimpa yang lama di SIM-Diklat itu sendiri. Duplikasi langsung. Duplikatnya, ya. Apakah duplikasi langsung? Jadi ditempel gitu yang di SIM-Diklat. Ditempel. Ya, yang kedua, kalau terjadi kesalahan pada SIM-Diklat, ada enggak pengaruhnya dengan SIM-Pek nantinya? Nah, karena terintegrasi, kalau kami salah dalam edit pada SIM-Diklat, terhubung enggak kesalahan itu dengan SIM-Pek nanti? Tidak itu ya? Tidak. Oke, terima kasih Pak. Hanya SIM-Pek, jadi kita berbagi datanya itu, kita minta data dari SIM-Pek, ada sekitar 11 data, yaitu nomor NIP, nama, terus agama, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, sama tempat tugas, kalau nggak salah. Saya lupa juga itu apa aja urutannya. Sedangkan SIM-Pek itu meminta data alumni diklat. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi menginputkan di SIM-Pek itu kan ada tuh diklat yang pernah diikuti kalau nggak salah. Ya. Nah, diklat yang pernah diikuti itu terintegrasi dengan SIM-Dik. Nah, begitu Bang Pri. Jadi kalau salah di SIM-Diklat tidak ada kesalahan di SIM-Pek berarti itu ya? Kalau salah edit di SIM-Diklat tidak ada ya? Tidak ada. Karena ya, untuk data primer, data mentah tadi itu pure punyanya SIM-Pek. Jadi sekarang kalau terjadi perubahan, misal di Rosmili ini diklat ikut tanggal 29 Agustus misalnya, tanggal 1 Agustus September ya, tanggal 1 September dia terima SK 3C, misalnya Rosmili ini 3B ikut diklat, begitu dia didaftarkan dia masih 3B, ternyata di tanggal 1 dia sudah terima SK menjadi 3C. Nah, otomatis kita harus merubah dulu di SIM-Pek. Ya. Kita rubah di SIM-Pek, nanti diduplikasi lagi Rosmili ini. Menduplikasinya besoknya, kita ngerubahnya hari ini di SIM-Pek, besoknya baru bisa diduplikasi. Karena Jadi 1 hari itu ya? ya, karena proses integrasi itu jam 12 malam. Biar kedua aplikasi ini, kedua server ini tidak melambat, karena SIM-Pek banyak tersendiri, juga banyak penggunanya, SIM-Diklat juga banyak penggunanya, jadi biar tidak terganggu, makanya diambil jam 12 malam proses integrasinya, proses transisinya. Jadi begitu penjelasannya Pak Pri. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk menduplikasi, saya sampaikan lagi, untuk sementara, nah ini untuk sementara waktu khusus ya, begitu ada panggilan baru diduplikasi, bagusnya seperti itu aja dulu. Seperti itu aja dulu, karena masih banyak pengembangan nih di versi 21 ini. Kamande, terus Kamande. Jadi misalnya kita panggil di tanggal 7 Januari misalnya kan, kita panggil 7 Januari. Janganlah dengan 7 Januari begitu. Siapa cuti? Oh, dia udah cuti. Iya. Kita panggil misalnya tanggal 11 Januari. Tanggal 11 Januari. Kita panggil adminnya dulu. Adminnya panggil dulu, kalau enggak admin tak bisa bekerja dia karena dia tak pandai. Kan kita Kalau ada tuh panggilan admin tukar admin itu Tujuh. Manggo adminnya. Kita panggilan. Bagus tuh Bu Sos. Dede. Bagus. Iya, Jadi begitu Bang. ada panggilan Bapak Ibu, baru diduplikasi. Misalnya kita taruh tadi tanggal 12 Januari ada panggilan admin SIM-Diklat misalnya. Nah, baru duplikasi tanggal 12. Baru kita duplikasi tanggal 12 sampai tanggal 11-nya data di SIM-Diklat. Data di SIM-Diklatnya ke SIM-Diklatnya. Nggak pandai kami duplikasi.
Iya, iya, betul, Kami betul, nak betul. pandai datang ke Padang tu yo. Agak payah Jadi. kami memahami gitu. Tak pandai dan mahasiswa tu. Kan ada faktor umur tuh, Bu Sos. Faktor umur agak bisa kan dia bisa dia. Ya, ya setuju besar 10 mandai apa bisa. PJJ ku. Iya tu lah, tanya awak je PJJ kau nak busuk. Undang salah dia Pulau Mandai bisua baru bisa. Baru selesai nah. Selesai saudara. Iya. Tapi kau selesai itu di kami. Setuju besar. Sekali mau undang sekali selesai. Harus selesai. Jadi ada pertanyaan Pak Ibu mengenai aplikasi yang baru. Sing lebih Kita bertanya Pak Tua. Boleh. Ketua. Ya. Halo Pak Ketua. Ayo Bu Feni. Silakan Bu Feni. Masih kaitan dengan yang pertanyaan Ibu Sos tadi Pak Ketua. Agak bingung dikit. Jadi ini pendapat Pak Ketua memang harus di copy paste, maksudnya di duplikat itu memang harus satu-satu dimasukkan atau gimana? Waktu kita input data tadi yang diduplikat tadi memang harus satu-satu dari sindiklat atau gimana? Itu pertanyaan dari Bu Sos tadi belum ini agak-agak ngambang tadi itu Pak Ketua. Tapi gini, modifikasinya itu bisa sekaligus bisa. Tahu. Betul kan? Ini dengan akun Kota Padang ya Bapak Ibu ya. Jadi menduplikatnya tuh bisa dengan cara kita masukkan di sini Kota Padang. Bantuannya kita cari Kota Padang. Bisa sekaligus bisa. Datanya benar yang kita masukkan tuh karena di sini yang pensiunnya masih ada gitu ya. Yang pensiunnya masih ada di database-nya. Kita kan nggak kami dari Balai Diklat kan nggak tahu siapa yang sudah pensiun. Dikeluarkan langsung itu Ini pensiun. Select all dan duplikat. Pilih Kota Padang. Nah ini udah masuk ya, bisa sekaligus bisa, banyak juga bisa. Bisa dilihat Pak Ketua. Cuman yang jadi masalahnya untuk sampai sekarang ini masih dalam tahap perbaikan ya. Jadi masalahnya. Terus satu lagi Itu Pak jadi Ketua. masalahnya Bu Feni. Makanya tadi saya musuh. Satu lagi Pak Ketua. Dan baru didata siapa yang mau diikutkan. Karena sementara waktu di satuan kerjanya masih tetap seperti ini gitu. Nah, ini masih dalam proses kerjaan di kembangnya. Begitu Feni. Ya satu lagi. Kira-kira Pak Bu Feni Ketua. terpuaskan apa enggak nih? Gimana? Ya. Satu lagi Pak Ketua. Ya. Ini semangat kalau di Pulau Bantu Bu Mandai, kok Feni. semangat ini Pak Ketua. Oh semangat Bu Feni. Semangat Bu Feni. Ya, awak semangat tuh Pulau Mandai. Pak Ketua. Satu lagi. Tadi kan Pak Ketua. Halo. integrasi dengan sindiklat ya Pak Ketua. Halo. Tim Diklat terintegrasi dengan SIM. Iya sindiklat. Terbalik. SIM Diklat. Oh, sindiklat terintegrasi dengan Simpek. Ya. Ya. Kemudian kalau berubah di Simpek otomatis dia berubah di sindiklat. Nah, untuk diklat yang ada di sindiklat itu otomatis dia akan berubah lagi di diklat yang ada di Simpek. Data diklat yang ada di Simpek. Data Diklat yang ada di Simpek nanti akan terintegrasi dengan alumni Diklat. Cuman data diklat saja yang terintegrasi. Berarti kalau yang lainnya itu tidak akan berubah ya Pak Ketua? Kalau Tidak. itu berubah di Tidak akan diklat tidak akan berubah di berubah. Simpek. Tapi cuma data untuk diklat saja yang berubah. Nah, data alumni Diklat yang berubah. Ya, betul lah. Ya gak Jadi data Ketua ada gara-gara Pulau Mandai. Iya itulah. Awak pun bingung kau begitu. Jadi begitu dia selesai Diklat, nilainya keluar, sertifikatnya keluar. Iya Pak En. Sebentar Pak En. Begitu dia selesai Diklat, mendapatkan sertifikat,
Nah, itu akan langsung terintegrasi dengan data disimpan. Data alumninya. Misalnya si A ini pernah mengikuti diklat. Nah, gitu. Iya. Pernah mengikuti diklat ini. Oke, Pak Ketua, makasih Pak Ketua. Proses integrasi itu tuh sudah di pihak Badan Litbang yang mengintegrasikannya. Oke, makasih Pak Ketua. Jadi Sampai sekarang seperti itu apa aja? Iya, buyur baju seragam. Gimana? Pulau Mandel anak belah bisa, Pak Ketua. Yang paralu di Bali itu sepatu untuk bisa masuk Lawi. Jale undangan dulu. Pak Ketua. Jale, Oh, baik dulu. undangan dulu. Iya. Oh iya. Undangan dulu. Oke. Ketua. Ketua. Nah,